Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan di hari yang suci ini diberi kesembuhan, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Gema takbir ya di malam Idul Adha sungguh dilalui dengan indah manakala timnas Indonesia mampu meraih kemenangan. Sebuah 3 poin krusial yang membuat mimpi menuju panggung tertinggi semakin dekat. Di luar skor 1-0 yang tercipta, apa yang ditampilkan tim Garuda benar-benar mempesona, terutama dari sisi teamwork ya. Bagaimana tim ini mampu membuat pemain Cina frustasi. Namun terlepas dari itu semua, pasti ada yang sebuah rencana atau pesan maksimal yang dipimpin oleh Kapten JBJS, yang mana akhirnya itu berhasil. Kemudian ada sebuah momen ya, dadakan lainnya yang benar-benar membuat Indonesia kini diakui sebagai salah satu tim yang harus diperhitungkan. Jadi dengan kesabaran, dengan keringat, di balik kesedihan dunia yang kita baru tahu kan, gelombang di mana-mana atau resesi di mana-mana, timnas Indonesia dihadapkan situasi yang sulit ya ketika menjamu Cina di GBK. Pasalnya, apapun caranya, 3 poin adalah hal yang mutlak didapat. Dan sebelum laga, Clifford pun menyampaikan jika ya agak agak sulit dah timnya untuk bisa meramu. Tapi prinsipnya dia main baik itu pragmatis atau gimana-gimana, karena yang terpenting 3 poin bisa didapat. Karena sejatinya 3 poin itu sangat krusial ya. Percuma main cantik kalau ujung-ujungnya kalah ya gitu. Jadi pelatihnya yaitu Clifford itu benar-benar memberikan kejutan dari sisi line up, di mana Kambuaya, Egy dan Yakub Sayuri langsung dipercaya sebagai starter. Itu kan di luar prediksi semua. Tentu awalnya semua ragu, tapi kembali lagi semua keputusan yang diambil pastilah udah diperhitungkan dengan seksama, dan terbukti penampilan mereka bertiga secara umum boleh jadi sangat layak untuk dipuji, terutama dari sisi etos kerja. Walaupun mereka membuktikan jika pemain dari Liga 1 pun sekarang juga bisa diandalkan. Dari sisi permainan tentunya kita tidak kalah ya untuk pemain-pemain lokal. Dan perlu diketahui ya, kalau kita melihat kekalahan dari Kingdom dulu benar-benar dijadikan pelajaran, dan terbukti di laga ini tim Garuda benar-benar sangat sabar ya, dan disiplin, enggak terpancing untuk buru-buru merebut bola ketika masih bertahan. Sampai pada masanya di akhir babak pertama, sebuah pergerakan dari Ricky sukses membuahkan penalti yang berhasil dieksekusi dengan dingin oleh Romeni. Nah, gol ini sendiri menjadi gol ketiga oleh Romeni ya, di 3 laga yang dilakoni. Wah, ini oleh Romeni itu luar biasa berarti ya. Jadi sampai-sampai media Belanda itu menyampaikan atau memberi ulasan ya, oleh Romeni itu seakan-akan mirip dengan Pele ya. Kenapa? Karena Pele saat itu juga di 3 laga berturut-turut dia juga bisa mencetak gol. Nah, oleh Romeni juga begitu kan, 3 laga berturut-turut. Yang pertama lawan Australia itu 1 gol walaupun kita kalah telak ya. Terus yang kedua lawan Bahrain 1 gol.
kemenangan yang gegap gempita. Terus yang ketiga ini lawan Cina, 1 gol, kemenangan yang sangat fenomena. Jadi Oli Remeni itu betul-betul luar biasa ya. Jadi tim Indonesia beruntung mendapatkan striker Oli Remeni. Nah, dan perlu diketahui ya, bahwa faktor ya, ini adalah faktor X ya, kita bicara faktor X. Sebelum pertandingan Pak Erik menyampaikan, dan saat itu ketemu Pak Presiden ya, dia mengharapkan Presiden datang ke GBK. Karena apa? Karena kedatangan Pak Presiden saat Bahrain itu adalah membawa hoki. Siapa tahu ini hokinya akan berlanjut. Betul-betul Pak Presiden Prabowo datang dan membawa hoki. Ini adalah hal yang sangat positif ya. Terlepas dari kemenangan, tapi masyarakat atau khususnya yang di lapangan kan sangat mengidolakan ya. Jadi dengan kedatangan itu bahwa pemerintah turun tangan. Pemain timnas juga luar biasa senangnya. Tidak sampai di situ saja. Esok harinya timnas dan kepelatihannya diundang ke rumahnya Presiden Prabowo dan diberi hadiah yang luar biasa, itu jam Rolex ya. Dan ditaksir bahwa harga jam itu rata-rata sekitar rata-rata 300-an lebih lah, 300 juta. Ini kan luar biasa ya. Oke, saya pikir itu berita yang Bu sampaikan. Ini adalah berita gembira. Mudah-mudahan kita juga bisa merasakan walaupun kita tidak terima jamnya. Oke, terima kasih. Mari.